Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din wad din. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita kembali mengkaji hadis Rasulullah SAW, masih pada bab taubat. Ya, kita langsung membacakan terjemahnya karena hadis ini begitu panjang. Dari Zir bin Hubash, ya, berkata, saya mendatangi Safwan bin Asal radhiyallahu anhu untuk bertanya tentang mengusap dua khuf atau mengusap sepatu. Ya. Safwan bertanya, apa yang menyebabkan engkau datang ke sini wahai Zir? Saya menjawab, dalam rangka mencari ilmu. Kemudian ia berkata lagi, sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridho terhadap apa yang ia cari. Kemudian saya berkata, sebenarnya saya sudah tergerak dalam hatiku untuk mengusap dua khuf atau mengusap sepatu setelah buang air besar atau kecil, sementara engkau termasuk salah seorang sahabat Nabi SAW. Oleh karenanya saya datang untuk bertanya kepadamu, apakah engkau pernah mendengar Nabi SAW menjelaskan sekilas mengenai hal ini? Safwan menjawab, ya, pernah. Rasulullah SAW menyuruh kami di saat kami sedang dalam bepergian agar kita tidak melepaskan khuf atau melepaskan sepatu selama 3 hari 3 malam, kecuali jika kita mengalami janabah. Tetapi kalau hanya karena buang air besar atau karena buang air kecil, itu tidak perlu dilepas. Kemudian saya berkata lagi, Zir bin Hubash tadi, apakah engkau pernah mendengar beliau menyebutkan tentang cinta? Kemudian dia menjawab, ya, pernah. Pada suatu ketika kita bersama dengan Rasulullah SAW dalam bepergian. Ketika kami berada di sisinya, tiba-tiba ada seorang pedalaman memanggil beliau dengan suara yang keras sekali. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Muhammad. Rasulullah SAW menjawab dengan suara keras suara orang tersebut, mari ke sini. Lantas saya berkata pada orang pedalaman tersebut, celaka kamu, pelankanlah suaramu sebab kamu ini sedang di hadapan Nabi SAW, sedangkan aku dilarang berbuat semacam ini. Orang pedalaman tersebut berkata, demi Allah, saya tidak akan memelankan suaraku. Kemudian dia berkata kepada Nabi SAW, ada orang mencintai suatu golongan, tetapi ia tidak dapat menyamai mereka. Kemudian Nabi SAW menjawab, seorang itu bersama orang yang dicintainya kelak pada hari kiamat. Tidak henti-hentinya beliau memberitahukan apa saja kepada kami, sehingga akhirnya beliau menyebutkan bahwa di arah barat itu ada sebuah pintu yang perjalanan luasnya, atau sekiranya seorang yang berkendaraan melakukan perjalanan hendak menempuh jarak luasnya itu, maka jaraknya adalah sejauh 40 atau 70 tahun. Sufyan, salah seorang yang menyebutkan hadis ini, mengatakan di arah Syam. Pintu itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Dia menciptakan langit dan bumi, senantiasa terbuka untuk tobat dan tidak pernah ditutup sehingga terbilang matahari dari arah tersebut atau dari sebelah barat. Hadis riwayat At-Tirmizi. Baik, ma'asyiral muslimin, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, disebutkan ada fadilah atau keutamaan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan orang-orang baik ketika masih hidup, walaupun masih hidup ataupun yang telah wafat. Jadi ketika kita mencintai seseorang, maka cintailah dia karena Allah Subhanahu wa taala. Cintailah karena dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini juga menunjukkan adanya fadilah ilmu, ya, keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu tersebut. Dalam kitab Sahih Muslim terdapat hadis riwayat Anas yang berkata, kami tidak pernah bergembira melebihi gembiraan kami mendengar sabda Rasulullah SAW, seseorang beserta orang yang dicintainya. Anas berkata, saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulnya, Abu Bakar dan Umar. Oleh karena itu saya berharap menyertai mereka meskipun saya tidak melakukan amal perbuatan seperti amal mereka. Dan di sini ada keutamaan yang kita mencintai orang-orang soleh, mencintai orang-orang yang beriman, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyertai kita agar kita bisa bersama mereka kelak di surga Allah Subhanahu wa taala.
Baik, inilah fadilah yang dapat kita ambil ya dari hadis ini. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang mencintai ilmu, yang mencintai amal soleh dan mencintai orang-orang yang beramal soleh tersebut. Insyaallah kita bersama orang-orang soleh tersebut. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.